Austria. Kebanyakan negara terkaya di dunia menerapkan aturan pajak yang tinggi kepada penduduknya. Tak terkecuali di Austria, para penduduk memiliki pajak hingga 50%. Negara yang terletak di Eropa dengan perbatasan Jerman, Italia, serta Swiss ini memiliki PDB per kapita sebesar 42.477,49 US dollar. Tak tanggung-tanggung, pembangunan dan kesejahteraan di negara ini sangat didukung oleh pemerintahannya. Pemerintahannya juga memiliki kontrol atas berbagai macam industri minyak, gas, metal, dan manufaktur. Selain masyarakat yang sejahtera, negara ini memiliki keindahan alam yang sangat luar biasa. Kuwait. Nama Kuwait diambil dari bahasa Arab yang berarti benteng yang dibangun dekat air. Negara dengan bentuk pemerintahan monarki ini sangat kaya akan minyak, terutama di pesisir Teluk Persia. Bahkan PDB per kapitanya itu mencapai 43.864,72 US dollar. Kuwait ini terletak di timur tengah dan berbatasan dengan Arab Saudi di sebelah selatan dan Irak di utara. Keamanan dan privasi di Kuwait sangat ketat. Nggak ada kasus teror melalui nomor telepon rumah maupun seluler karena semua nomor terdaftar secara resmi. Bagi para pria yang belum tahu, disarankan untuk tidak melihat wanita yang bukan muhrimnya lebih dari 2 detik. Kenapa? Karena wanita di Kuwait sangat sensitif dan bisa melaporkan Anda ke polisi. Swiss. Negara yang terkenal akan keindahan pegunungan Alpen ini memiliki PDB per kapita 45.285,8 US dollar. Negara ini merupakan negara federal yang berbatasan langsung dengan Jerman, Prancis, Italia, dan Austria. Kualitas hidup di Swiss termasuk yang terbaik di dunia, dan beberapa kotanya pun menjadi kota penting yang merupakan tujuan dari berbagai negara di dunia. Contohnya, Zurich itu kota terbesar di Swiss, Bern, ibu kota Swiss, dan Geneva yang juga merupakan lokasi atas beragam badan internasional seperti PBB, WHO, ILO, dan UNHCR. Salah satu alasan Swiss menjadi tuan rumah dari berbagai organisasi internasional adalah karena negara ini tuh kaya akan sejarah sebagai sebuah negara yang netral tanpa memandang masa perang atau damai. Sistem pemerintahannya juga sangat bagus dan mencerminkan keragaman penduduknya. Uni Emirat Arab. Sebelumnya, UEA ini adalah negara yang gersang dan miskin. Namun sejak dekade kelima, negara ini menjadi negara yang kaya dengan melimpahnya minyak bumi yang dimiliki. UEA merupakan sebuah negara persatuan dari 7 emirat, yakni Abu Dhabi, Ajman, Dubai, Fujairah, Ras Al Khaimah, Sharjah, dan Al Kaiwin. Meskipun termasuk negara yang mempunyai daratan yang gersang dan padang pasir serta gunung-gunung, letaknya yang strategis menjadikan UEA sebagai persinggahan ekspor dan impor minyak dunia. Saat ini, UEA adalah negara terkaya kedua di Arab setelah Qatar. Amerika Serikat. Di urutan kelima negara terkaya di dunia, ada Amerika Serikat. Siapa sih nggak tahu dengan Amerika Serikat? Negara adik kuasa ini juga merupakan negara terkaya di dunia dengan PDB per kapita 48.992,47 US dollar. Amerika adalah negara paling multikultural dan multietnis. Berbagai masyarakat dan hampir semua negara di dunia mendatangi negara ini untuk tujuan pendidikan, bisnis, politik, dan sebagainya. Luas wilayahnya mencakup 3,7 juta mil persegi yang menjadikan Amerika sebagai negara terluas ketiga. Dengan jumlah penduduk sebanyak 315 juta jiwa yang menjadikannya jumlah penduduk terbanyak ketiga di dunia. Brunei Darussalam. Brunei adalah negara hutan hujan tropis yang terletak di sisi utara Borneo, Indonesia. Negara ini memiliki indeks pembangunan manusia tertinggi kedua se-Asia setelah Singapura. Termasuk sebagai negara yang kaya, dengan PDB per kapita sebesar 50.526,35 US dollar dan sangat menjamin kesejahteraan penduduknya. Biaya pendidikan sekolah di sini tuh digratiskan, dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Bahkan gaji menjadi satpam di sana setara dengan gaji pegawai negeri di Indonesia,
yakni sekitar 5-7 juta rupiah per bulan. Majalah Ekonomi Dunia Forbes menempatkan Brunei sebagai negara terkaya kelima dari 182 negara karena mempunyai ladang minyak bumi dan gas alam yang luas. Negara dengan bentuk pemerintahan monarki absolut Islam ini sangat terkenal akan kemakmuran dan ketegasan dalam melaksanakan syariat Islam, baik pemerintahannya maupun kehidupan bermasyarakat. Norwegia. Di urutan keempat negara terkaya di dunia ini ada Norwegia. Negara yang terkenal akan keindahan alam dan gunung-gunungnya ini memiliki PDB per kapita sebesar 55.398 US dollar. Luas wilayahnya sebesar 385 km persegi dengan jumlah populasi sebesar 4,9 juta menjadikan Norwegia sebagai negara dengan kepadatan penduduk terendah kedua di Eropa. Cadangan minyak bumi, gas alam, mineral, makanan laut, dan air segar yang kaya membuat negara ini termasuk negara yang subur dan makmur. Ditambah lagi, Norwegia merupakan penghasil minyak dan gas alam per kapita terbesar di luar Timur Tengah. Oh iya, ada sedikit fakta tentang Norwegia. Bagian utara negara ini dikenal sebagai julukan tanah matahari tengah malam karena terletak pada ujung paling utara planet bumi. Saat musim panas, matahari hampir tidak pernah tenggelam, dan saat musim dingin, matahari tidak pernah muncul sama sekali. Singapura. Negara tetangga Indonesia ini dinobatkan sebagai negara dengan indeks kualitas hidup nomor 1 di Asia. Hal ini pantas saja karena taraf hidup di Singapura memang sangat tinggi dengan PDB per kapita sebanyak 60.883,33 US dollar. Meskipun luas negara yang sangat kecil, namun Singapura adalah pusat keuangan terdepan keempat di dunia dan merupakan kota kosmopolitan yang berperan penting dalam perdagangan serta keuangan internasional. Singapura juga adalah negara yang bersih, rapi, dan teratur. Tidak heran bila negara ini adalah negara yang kaya, tapi bukan hanya kaya dalam hal materi, tapi juga dalam hal intelektual. Luxembourg. Luxembourg merupakan salah satu negara terkecil di Eropa dengan luas wilayah hanya sekitar 2.586 km persegi. Meski demikian, negara ini termasuk dalam salah satu negara paling kaya di dunia dengan PDB per kapita 80.679,6 US dollar. Ekonomi Luxembourg ini sangat stabil dengan pendapatan yang tinggi, pertumbuhan moderat, inflasi yang rendah, serta jumlah tingkat penganggurannya pun rendah. Sektor industrinya dinominasi oleh baja, serta beberapa jenis lainnya yakni kimia dan karet. Di sektor jasa, perbankan menyumbangkan porsi yang besar untuk ekonomi. Sektor agrikulturnya berdasar pada pertanian kecil yang dimiliki keluarga-keluarga. Dan juga mengapa negara ini disebut sebagai negara terkaya di dunia, karena Luxembourg adalah negara yang sehat. Sehat di sini itu dalam artian sehat dari praktik korupsi dan nepotisme. Qatar. Negara yang terletak di semenanjung kecil di Arab ini adalah negara paling kaya di dunia. PDB per kapitanya sangatlah tinggi, yakni sebesar 102.943 US dollar. Perekonomian Qatar fokus pada perikanan dan mutiara. Namun sejak munculnya pembudidayaan mutiara dari Jepang pada tahun 1920 dan 1930-an, industri mutiara ini menjadi jatuh. Perubahan ekonomi terjadi pada tahun 1940 saat penemuan kandungan minyak bumi yang melimpah ruah. Hingga saat ini, Qatar memasuk kebutuhan minyak dan gas bumi dunia, bahkan simpanan minyak negara ini diperkirakan hingga 15 miliar barel. Dengan begitu, taraf hidup masyarakatnya pun bisa disamakan, bahkan dianggap lebih maju dibandingkan negara-negara di Eropa Barat dengan berbagai layanan sosial dengan fasilitas modern. Demikian ulasan tentang 10 negara terkaya di dunia.
Dua di antaranya itu adalah negara di Asia yang terletak dekat dengan Indonesia. Akankah Indonesia menjadi salah satu negara terkaya di dunia suatu saat nanti? Mengingat besar wilayahnya jauh lebih luas dari Singapura dengan sumber daya alam yang lebih melimpah. Semoga suatu saat nanti sumber daya alam di Indonesia yang kaya ini akan mampu meningkatkan taraf hidup dan menjadikan Indonesia negeri yang makmur serta bebas hutang. Amin. Terima kasih teman-teman yang udah nonton video kita. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe untuk video kita selanjutnya ya. Bye!